Penyemprotan pertama bawang merah pada usia 8 hari karena daun sudah posisi tinggi. Ini obat yang saya pertama pakai itu ada Nativo, kita kasih dosis 1 sendok saja karena ini masih usia baru pertama kali penyemprotan. Kalau Nativo usahakan kita aduk dulu karena dia larutnya susah, karena bentuknya itu dia WG. Nativo itu fungsinya buat apa, Mas? Nativo itu fungsinya buat nyegah moler juga bisa. Terus nyegah bercak ungu juga bisa. Yang paling penting dia itu fungsinya buat membentuk karakter daun bawang merah agar popor itu jadi tegak lurus nantinya ke depannya. Nah, yang kedua kita masukkan yaitu bentuk seperti ini, kristal. Karena apa? Karena dia larutnya juga susah. Kita satu tangki kita kasih dosis 4 sendok. Ini kita memakai kandungan magnesium dan sulfur. Pakai produknya Pak Tani. Dia magnesiumnya 16 dan sulfurnya 13%. Terus itu fungsinya buat apa, Mas? Fungsinya magnesium ini cuman membantu fotosintesis saja, Bolo. Ini fungsinya membantu fotosintesis pada bawang merah agar daunnya itu sejak dini tetap hijau segar. Itu fungsinya. Harganya cuma 15-an ribu kita pakai. Ini pemakaian 6 hari sekali saja. Nah, untuk setelah itu kita lalu masukkan antrakol. Ini antrakol yang terbaru, bentuknya seperti ini. Kita kasih dosis 3 sendok. Ini fungsinya apa, Mas, antrakol? Antrakol itu berbahan aktif propinep, Bolo. Dia fungsinya sebagai mencegah bercak daun juga. Dan ini ada zinc. Zinc itu fungsinya buat apa, Mas? Kalau di bawang merah. Di bawang merah zinc juga. Ini efek dari antrakol ini di daun juga ngisi, Bolo. Kalau bawang merah digunakan biasanya kalau saya sendiri dari usia 0 ke 30 saja. Dan juga menggunakan sistem rolling. Terus masuk lagi yaitu pencegah pembeku telur kelaper agar tidak menetas. Kita pakainya bahan aktif metomil 50%. Kita pakai merek dagang Gempar. Dia warnanya biru karena kondisi telur sekarang di musim L3 Nganjuk ini masih tergolong tidak terlalu parah. Kita kasih dosis tipis-tipis dulu, Bolo. Kita kasih dosis 1,5 sendok saja. Ini fungsinya untuk mencegah telur-telur kelaper agar tidak menjadi ulat di dalam daun. Seperti itu, Bolo. Nah, lanjut lagi. Obat yaitu bentuk susu atau SC. Ini saya pakai bahan aktif Cyantranilyprol 200 dan Lufenuronnya 200. Ini juga fungsinya untuk membantu kinerja metomil untuk menghancurkan telur-telur kelaper agar tidak menetas jadi ulat. Itu, Bolo, fungsinya. Kita kasih dosis tipis-tipisan saja untuk Minekto ini. Kita kasih, karena ini penyemprotan awal, kita kasih dosis 12 mili saja, Bolo. Kita pakainya takeran kalau seperti ini. Agar apa? Agar akurat, presisi. Nah, setelah bubukan masuk, kita lanjutkan dengan susu-susu seperti ini. Ini kan seperti susu kan? Nah, atau SC. Nah, setelah itu ada lagi nutrisi, kita pakai asam amino. Asam amino ini pakai Green Force. Ini bukan hanya asam amino, Bolo. Ini juga mengandung C organik yang membantu pertumbuhan melesat juga. Ditambah lagi ini ada keterangan zat daun. Zat daun itu fungsinya apa, Mas? Ini zat daun ini sebenarnya enggak tertera. Ini kayaknya ada kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat, Bolo. Jadi pertumbuhan juga melesat. Kita kasih dosis 50 mili. 35 tambah 15 atau 50 mili. Penggunaan berapa kali, Mas, Green Force? Biasanya penggunaan Green Force saya usia setelah bior, habis itu selang 6 hari sudah habis. Pemakaian cuma 2-3 kali saja sudah cukup. Nah, mungkin untuk fungsi-fungsinya seperti itu saja obat-obat yang saya pakai. Dan yang terakhir kita pakai adalah ini, Bolo. Ini adalah perekat. Ini perekat yang paling ampuh menurut saya pribadi. Cuman harganya ya agak, ya karena pemakaian dikit, dia harganya segini itu 75. Kita cuman mainin dosis di kisaran 10 mili saja, Bolo. Jadi 75.000 itu bisa jadi untuk 25 kali nyemprot, 25 tangki nyemprot.
16 literan. Sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kita aduk, ratakan. Nah, seperti ini kira-kira jadinya. Ini untuk masa penyemprotan pertama. Nanti kita lanjut aplikasikan ke lahan bawang merah kita yang ada di belakang. Semoga membantu para teman-teman yang masih mau untuk mencoba atau masih bertanya fungsi-fungsi dari obat-obat yang saya pakai tadi. Ini untuk rollingan pertama, di penyemprotan pertama yang saya pakai adalah ini saja. Untuk dosis perawatan bawang merah itu dari rendah ke kecil, sama seperti Nativo ini tadi, sama seperti Antrakol, sama menyesuaikan seperti ulat ini tadi juga. Semua itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan usia telur klaper itu tidak memandang kondisi usia bawang merah bolo. Contoh kalau emang lagi banyak itu cara menetasnya mereka itu seperti ini. Proses menjadi ulat ya seperti ini ya. Awalnya itu seperti ini bolo. Tak kasih lihat. Ini ada telur dari klaper, dia sudah berbentuk calonnya akan menjadi ulat ini kalau dibiarkan dan tidak dipelirit pakai tangan. Nah, jadi solusinya apabila obat kita tidak mengenai, solusinya ya ini dipelirit seperti ini, seret. Nah, agar dia tidak jadi menetas jadi ulat seperti itu kira-kira. Jadi solusi lain adalah tetap memakai obat-obatan seperti tadi. Nah, mungkin sehabis ini langsung saya lanjut penyepraian ke ini bawang merah usia 8 hari. Kemarin habis tak pupuk, kondisinya sekarang seperti ini loh bro. Wah, istimewa loh. Nanti penyepraian tak mulai dari sini sampai sana. Terus yang ini nanti ini punya bapak saya yang ini. Nah, nanti kita bandingkan hasil sampai awal sampai akhir. Tuh. Nah, kira-kira seperti ini. Langsung kita aplikasikan ke bawang merah usia 8 hari obat-obat tadi. Seperti ini bolo. Disarankan pakai masker kalau ngobati. Ini kondisi usia 8 hari. Kita lihat perkembangannya terus sampai mendatang. Semoga diridhoi maksudnya, semoga bawang lahan yang ini bisa menjadi contoh, semoga dikasih hasil yang bagus. Doa-doa sajalah ini nih, biar bisa menjadi contoh juga buat teman-teman yang lain, misal yang pengen baru menanam bawang. Tuh, tujuan saya membuat konten ini. Ini tadi sudah tangki kedua saya. Baru buat video penyemprotan. Seperti ini nyemprotnya. Iber-iberan kena insek minekto tadi juga amblas bolo biasanya. Yang kecil-kecil, iber-iberan kecil-kecil amblas. Nah, seperti ini. Kalau untuk ngobati saya lebih marem kalau tak obati dewe bolo, nggak pernah ngerjakan. Cuman kalau tembok dan lain-lain itu wajib dikerjakan karena nggak ngatasi tenaga nih. Waktu dan tenaga nggak ngatasi. Apa nih ya, yang penting. Oh iya, sekalian info bagi pembeli atau pelanggan yang kebiasaan membeli obat di Shopee saya, yaitu Sri Rezeki Nganjuk, itu sekedar info saja. Kadang kan beberapa pelanggan kan tidak tahu, Mas, obat yang sampean bilang kok ternyata di Shopee lebih mahal ya Mas, nggak sesuai sama yang sampean bilang. Gini bolo, tak jelaskan. Di Shopee itu obat itu kena pajak bolo. Jadi kalau mau tak sarankan, malah tak sarankan lewat WA saja. Maksudnya gini, jenengan milih obat lewat Shopee, maksudnya oh obat ini ada kan, misal yang dituju itu jenengan tulis namanya di WA, bisa WA saya, terus nanti misal langsung saja to the point. Mas, obat ini Mastrol misalnya, Mastrol, Nikazol, ketik aja. Nanti harga tak jamin pasti lebih murah lewat WA. Karena apa? Karena saya tidak kena pajak dari Shopee. Malah tak sarankan beli lewat WA saja, nggak apa-apa. Nanti pengiriman saya lakukan lewat JNT Express. Tiap sore saya lakukan pengiriman. Biasanya di jam 5. Seperti itu. Itu hanya sekedar informasi saja.
Soalnya kasihan nih saya, maksudnya para pembeli itu beli lewat Shopee tapi harganya lebih mahal gitu loh. Ya saya ki yo wong Shopee tapi yo menyarankan tidak lewat Shopee karena harganya mahal. Netral saya ini. Nah, ini bah telur ulatnya wis ada. Wes mungkin itu saja. Semoga intinya di lahan yang ini nanti bisa dikasih hasil yang bagus lah. Doa nih semoga biar bisa menjadi contoh lah buat teman-teman yang mau memulai tanam di bawang merah. Amin. Wes itu aja.